Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Aan Hermawan. Saya salah satu dosen tetap di program studi kesehatan masyarakat Stikes Mitra Riau Jakarta dengan nomor induk dosen 0328087109. Saya mengampu mata kuliah manajemen data dengan kode mata kuliah K12PP dengan bobot SKS 2 SKS terdiri dari 1 teori dan 1 praktek. Alokasi waktu pembelajaran 2 kali 50 menit untuk satu sesi pembelajarannya. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip basis data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian informasi bidang kesehatan dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk mendukung pengambilan suatu kesimpulan dan kebijakan bidang kesehatan. Adapun capaian pembelajaran program studi, yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etik. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Yang kelima, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etik ilmiah, dan rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni. Yang keenam, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah daripada plagiasi. Yang ketujuh, mampu menjadi pimpinan yang efektif bidang kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, mampu mengaplikasikan pendekatan problem solving cycle dalam menemukan solusi masalah kesehatan masyarakat. Dan yang kesembilan, mampu menguasai konsep pembenaran masyarakat. Untuk capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen data, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data SPSS, mampu memahami transformasi data, mampu memahami uji validitas dan reliabilitas data, mampu memahami uji statistik univariat dan bivariat, mampu menjelaskan dan menginterpretasikan hasil daripada analisis data. Adapun untuk bahan kajian, yang pertama mengenali konsep pengolahan data, penjelasan tentang aplikasi SPSS for Windows, pengolahan data, entry data, edit data, dan simpan data, transformasi atau kelompokan data, uji validitas dan reliabilitas data, analisis dan univariat, analisis data bivariat, interpretasi hasil analisis data. Strategi perkuliahan. Pada setiap pertemuan, dosen memberikan ceramah singkat tentang materi kuliah. Mahasiswa diberikan tugas untuk mempraktekkan materi yang diberikan. Dosen memberi bimbingan, arahan, dan umpan balik. Untuk media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Interaksi dosen dengan mahasiswa, sesi tanya jawab setiap sesi perkuliahan diadakan, di mana tanya jawab untuk memastikan pemahaman kepada mahasiswa tentang materi yang diberikan. Berikutnya konsultasi individu untuk mendiskusikan kesulitan yang dipahami oleh mahasiswa, bisa melalui WhatsApp atau melalui email. Untuk sistem penilaian, tugas 25%, kuis 10%, partisipan 10%, UTS 25%, UAS 30%. Penilaian hasil daripada ujian mahasiswa bisa melihat di sistem informasi akademik. Berikut referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Gimana kabarnya pada siang ini? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang uji validitas dan reliabilitas ya. Uji validitas dan
daftar pertanyaan-pertanyaan daripada suatu kuesioner ya. Jadi kuesioner itu kan merupakan isinya daftar pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada responden ya. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas ya untuk pengambilan datanya nanti ya. Validitas ini berasal dari kata validity ya. Validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data ya. Misalnya ya, bila seseorang akan mengukur cincin ya, maka yang dipakai adalah menggunakan timbangan emas ya. Nah, sedangkan kalau kita akan mengukur timbang berat badan, maka harus menggunakan timbangan badan ya. Jadi timbangan emas valid untuk mengukur cincin, sedangkan timbangan emas tidak valid untuk mengukur berat badan ya, seperti itu ya. Nah, pasti ada pertanyaan ya, kenapa perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas ya? Karena membutuhkan ya, seorang peneliti membutuhkan instrumen yang bermutu ya, instrumen yang bermutu, di mana instrumen akan menentukan data yang nanti akan dikumpulkan ya. Jadi hubungan instrumen dengan data itu adalah inti pokok dari suatu penelitian ya. Oleh karena itu menyusun instrumen penelitian itu merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian ya. Nah, untuk melakukan penelitian yang bagus maka perlu diadakan uji kuesioner ya, atau istilahnya uji validitas dan reliabilitas. Pertanyaan berikutnya, kapan validitas dan reliabilitas itu dilakukan ya? Jadi kapan seorang peneliti itu akan melakukan uji validitas dan reliabilitas ya? Nah, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan penelitian. Maksudnya agar bisa memastikan itu bahwa kuesioner itu benar-benar mengukur target daripada penelitian ya. Adapun syarat untuk uji validitas ya, syarat uji validitas itu dilakukan di luar target dari penelitian ya. Misalnya kalian itu akan melakukan penelitian di rumah sakit A ya. Nah, maka untuk melakukan uji validitas kalian itu melakukan uji validitasnya di rumah sakit B ya. Jadi harus sama ya, rumah sakit dengan rumah sakit ya. Tetapi bukan di target penelitian yang pertama, di target penelitian yang pertama adalah rumah sakit A ya. Nah, untuk uji validitas itu dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu di rumah sakit B ya. Nah, setelah dilakukan uji validitas di rumah sakit B ya, baru kita masuk ke target penelitian kita ya. Target penelitian di rumah sakit A seperti itu ya. Jadi untuk melakukan uji validitas itu harus di luar target daripada penelitian kita ya. Nah, secara umum untuk uji validitas dan reliabilitas ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, korelasi kevarian Pearson ya, atau product moment Pearson. Yang kedua adalah correlative item total correlation ya. Nah, ini merupakan rumus ya, pada umumnya ada rumus dua ya untuk uji validitas. Terserah kalian mau menggunakan yang mana nanti ya. Tapi di sini saya akan menggunakan yang korelasi kevarian Pearson ya. Dalam uji validitas itu kita harus mengambil keputusan. Jadi dasar untuk mengambil keputusan adalah membandingkan R hitung dengan R tabel ini ya. R hitung dengan R tabel ya. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka menyatakan angka tersebut menyatakan valid ya. Nah, sedangkan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item pertanyaan itu dinyatakan tidak valid. Nah, tadi validitas, sekarang reliabilitas ya. Reliabilitas di sini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten ya. Bila dilakukan beberapa kali ya pengukuran, maka akan konsisten jawabannya ya, begitu ya. Nah, di sini contohnya adalah pengukuran kuesioner untuk mengukur kualitas hidup pasien ya. Di mana kuesioner yang reliable akan memberikan hasil yang sama atau serupa ya, serupa jika diisi oleh pasien yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi kalau dilakukan pasien yang beda ya, tetap hasilnya akan sama ya, akan reliable ya. Maksudnya bukan isinya atau datanya sama, tapi reliable ya. Nah, ini dasar pengambilan untuk uji reliable atau tidak reliable ya. Jadi
pengambilan keputusan untuk di reliable dan tidak reliable ini membandingkan nilai profit alpha ya, nilai profit alpha dengan nilai standar 0,6 ya, 0,6 ya. Bila profit alpha-nya lebih kecil daripada 0,6 maka pertanyaan tersebut tidak reliable ya. Bila profit alpha-nya lebih besar daripada 0,6 maka pertanyaan tersebut dinyatakan reliable ya. Artinya bisa digunakan dalam penelitian lain dengan karakteristik yang sama ya. Jadi seperti itu ya untuk menentukan nilai reliabilitas ya. Jadi membandingkan nilai profit alpha. Selanjutnya bagaimana mengetahui reliable atau tidaknya suatu kuesioner ya. Nah, dalam SPSS ya, uji reliabilitas itu membandingkan nilai profit alpha dengan nilai standar 0,6 ya. Nah, di sini bila profit alpha-nya lebih kecil daripada 0,6 maka pertanyaan tersebut tidak reliable ya. Baliknya ya, bila profit alpha-nya lebih besar daripada 0,6 maka pertanyaan tersebut dinyatakan reliable ya. Artinya bisa dilanjutkan dalam penelitian lain dengan karakteristik yang sama. Nah, ini ada cara melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Ini tadi saya sebutkan ya untuk mengambil suatu putusan ya dalam uji validitas ya. Jadi membandingkan nilai R hitung dengan R tabel ya. Jadi kalau misalnya R hitungnya lebih besar daripada R tabel maka dinyatakan pertanyaan tersebut dinyatakan valid ya. Dan sebaliknya ya, bila R hitungnya lebih kecil daripada R tabel maka dinyatakan tidak valid P. Nah, ini semacam contoh ya. Contoh daripada kuesioner ya. Misalnya kita mempunyai suatu kuesioner yang terdiri dari 15 responden ya. 15 responden dengan pertanyaannya ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering terpaksa kerja lembur? Nah, di sini jawabannya ini ya. 1 tidak pernah, 2 kadang, 3 sering dan 4 selalu ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah dalam hidup perlu bersaing? Sama ya. Untuk jawabannya 1 sampai dengan 4 ya. Terus pertanyaan ketiga, apakah Anda mengundang pertukaran? Jawabannya 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Terus pertanyaan keempat, apakah Anda sering terjadi konflik dengan keluarga ya? Jawabannya 1 sampai 4 ya. Dan pertanyaan kelima, apakah Anda sering terjadi konflik dengan teman kerja? Pertanyaannya sama ya, 1 sampai dengan 4 ya. Nah, ini merupakan contoh daripada kuesioner ya. Kuesioner dalam penelitian ya. Nanti kalian kalau melakukan penelitian mungkin lebih daripada 5 responden, maka 20 responden, bahkan pertanyaannya mungkin lebih daripada 5 ya. Ini untuk satu variabel ya. Nanti kalau ada variabel lain, tanya beda lagi gitu ya. Nah, ini setelah kita melakukan membuat kuesioner, tadi kita bagikan ke responden ya. Nah, ini anggap ini adalah jawaban daripada anggap ini adalah jawaban daripada responden ya. Kalau saya biasanya enaknya jawaban responden itu ditabulasi dalam bentuk Excel ya. Jadi akan lebih mudah ya, akan lebih mudah mengerjakannya. Apalagi kalau misalnya datanya banyak ya, misalnya datanya banyak, nah itu akan lebih mudah mengerjakannya di dalam Excel dulu ya. Jadi seperti ini ya, dibuat tabulasi di Excel ya. Yang pertama di sini adalah nomor responden ya. Tadi respondennya ada berapa? Ada 15. Pertanyaannya ada 5 ya. Nah, ini jawaban responden 1, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan pertanyaan 5. Nah, ini jangan lupa di jumlah ya, dijumlahkan ya dari pertanyaan dari responden 1, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 itu di total ya, dijumlahkan ya. Makanya dalam SPSS itu dalam Excel itu akan lebih gampang ya untuk menjumlahkannya. Oke, ini contoh ya, contoh daripada jawaban responden tadi ya, yang 15 responden. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya data seperti ini, kita masukkan ke dalam program SPSS ya. Kalian buka program SPSS-nya. Nah, untuk memasukkan variabel, kalian masih ingat kan? Ada di mana untuk membuat variabel view ya, ada di variabel view ya.
variabel. Nah, pertama masukkan nama variabel ya di variabel dulu, terus masukkan di bagian name itu P1 dengan P5 ya. P1 P5 itu merupakan tadi pertanyaan ya. Pertanyaan dan jangan lupa ketik skornya ya, skor totalnya ya. Terus untuk desimalnya dinolkan ya karena angka ya, angka tidak ada di belakang koma ya, di nol semua ya. Untuk kolom boleh diisi boleh tidak ya. Kolom itu merupakan keterangan ya. Oke, ini merupakan ini hasil ya, hasil daripada pembuatan variabel. Tadi kan pertanyaan berapa? Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 5. Terus dibuat totalnya ya, totalnya 17. Nah, tadi di desimalnya dinolkan, nol semua ya, karena angka semua ya, angka semua dan tidak ada angka di belakang koma ya, semua ya. Ini labelnya boleh diisi boleh tidak ya, dikosongkan. Nah, setelah itu selanjutnya kalian masukkan data ya, datanya masukin di data W ya, data W di sebelah paling bawah pojok atas ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalian tinggal di copy aja ya daripada Excel tadi ya, copy ke dalam database ini ya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nah, di sini kan ada P1, ada P2, ada P3, P4, P5 dan total ya, sesuai dengan tadi yang ada di Excel tadi ya. Berikutnya setelah masuk kalian tinggal analis saja ya, analis terus relatif bivariat ya. Setelah relatif bivariat kita melihat seperti ini ya, seperti ini ya, bivariat correlation ya. Nah, di sini pindahkan ke kolom variabel sini ya. Jadi di sini pindah semua dengan klik ini ya, pindah semua. Nah, untuk hasilnya persen ya, itu biasanya sudah otomatis. Nah, ini hasil daripada uji validitas ya. Ini merupakan R hitung ini ya, maksudnya R hitung ini ya. Nah, R hitung ini untuk menentukannya kalian itu tadi seperti tadi untuk menentukannya membandingkan R hitung dengan R tabel ya. Di sini R hitung R tabel. Nah, ini R tabel ya, R tabel ya. Jadi untuk melakukan mengambil nilai mana yang diambil, kita memakai rumus DF N-2 ya, di mana N itu merupakan jumlah daripada responden ya. Jumlah responden berapa? 15 kurang 2 ya, kurang 2 berarti 13. Nah, ini kan tadi berapa? 15 kurang 2 13, berarti ada di kolom 13 di dengan nilai 0,005, maka didapatkan nilai 0,514. Karena masih ada yang ini untuk menentukan R tabel. Betul kan? Ibu? Nah, udah ya. Rumusnya adalah DF N-2 ini ya. Jadi N ini menunjukkan jumlah daripada responden tadi berapa? 15 dikurang 2 dapat 13. Untuk menentukan alfanya itu kita pakai 0,05 ya, 5% ya. Didapatkan nilai 0,514 ya. Nah, dibandingkan dengan R hitung ya. R hitungnya gimana? R hitungnya kalian lihat di ini persen korelasi di sini ya. Jadi P1 itu persen korelasi berapa? Lihatnya di totalnya ya. Ini total persen korelasi nomor P2 ini 0,448, terus berikutnya 9,45, berikutnya 9,70, untuk P5 nya 9,78. Nah, ini merupakan R apa? R hitung ya. R hitung. Boleh juga kalian yang paling bawah ya. Misalnya mau lihat yang total ini jumlah ini sama aja ya. Total persen relatif ya, di sini lihatnya ya. Nah, oke, jadi bandingkan dengan tadi, dibandingkan dengan R tabel ya. R tabel tadi didapatkan berapa? 0,514. Nah, kalau kalian dibandingkan R itu dengan R tabel, maka Anda kan dari sini pertanyaan tidak valid, ada nggak? Di pertanyaan berapa? P2. Ini maksudnya. Kenapa P2? R hitungnya lebih kecil dari R. Jadi dari 5 pertanyaan ini ada yang tidak valid, berarti yang tidak valid adalah R. Bukan R, P2 pertanyaan 2 ya, gitu ya. Nah, ini untuk menentukan
biar kita lebih dibuatlah yang paling itu mana, yang paling itu mana, dibuat tabel ya. Jadi di sini pertanyaan butir 1 sampai dengan pertanyaan butir 5 P2 itu merupakan pertanyaan tidak valid ya, karena di bawah 0,514 ya. Nah, oke. Nah, itu untuk menentukan tadi uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita lanjut ke melakukan uji reliabilitas ya. Sama ya tadi untuk menentukan pengambilan kesimpulannya membandingkan nilai alfa dengan nilai 0,6 ya. Nah, untuk uji reliabilitas ini merupakan uji lanjutan dari tadi uji validitas ya. Kalian itu tinggal masukin aja ke analyze ya, ke analyze di SPSS ya, ke analyze terus pilihnya skala ya, skala terus reliabilitas analisis ya, reliabilitas analisis. Nah dari sini nanti kalian itu tinggal dari kolom yang sebelah kiri masukkan ke kolom sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri ya. Jadi pilihannya nanti pilih statistik ya, pilih statistik terus yang di ini dicetak ya, scale sama scale in item delete ya. Setelah itu Anda tinggal ini aja, tinggal continue aja ya. Continue maka akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Ini merupakan output daripada uji reliabilitas. Tadi untuk mengambil kesimpulan uji reliabilitas seperti apa? Nah, menentukan uji reliabilitas. Bukan. Nah, ini tadi nih apa nah? R bukan. Nilai kelompok alfa dengan 0,6. Nah, di mana sih kelompok alfanya di sini ya? Adanya di reliability statistik ya. Ini ada kelompok alfa 0,993 ya. Nah, kalian tinggal dibandingkan aja. Kalau misalnya di atas 0,6 maka ya. Nah di sini masuk apa nih? Reliable atau tidak reliable? Reliable ya, karena nilainya lebih besar daripada 0,6 ya. Di sini nilainya kelompok alfanya adalah 0,993 ya. Ini uji reliabilitas ya. Nah setelah itu kalian tinggal ini aja ya, tinggal kalau udah ada hasil seperti itu tinggal disimpan aja ya. Nah, sampai di sini materi hari ini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanya. Asli, gimana Pak? Ya Pak, saya mau tanya. Jadi gimana sih cara kita menentukan data tersebut itu valid atau tidak? Menentukan data valid tidaknya ya. Tadi seperti tadi untuk uji validitas membandingkan R itu dengan tabel. Nah itu jadi untuk menentukan bahwa pertanyaan tersebut valid atau tidak membandingkan R itu dengan tabel. Ada lagi? Itu bisa ya? Ya. Kalau tadi kan dilihat dari R itu sampai tabelnya itu kan kelihatan pada tabelnya. Terus kalau misalkan data kita tidak valid itu gimana? Bagus ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak valid seperti itu ya. Nah kalau ada pertanyaan tidak valid, ini aja ya, tidak dimasukkan atau istilahnya dibuang pertanyaan tersebut. Ya, seperti tadi kan ada pertanyaan berapa tadi? Pertanyaan 2 ya. Pertanyaan 2 tidak valid ya. Maka pertanyaan itu nggak usah dimasukkan. Jadi cuma ada P1, P3, P4 dan P5. Jadi P2 nya diabaikan saja atau dibuang ya, tidak dimasukkan ya, atau dihapus. Ada lagi? Ada? Alif gimana? Bisa. Nah, nanti kalian kalau masih bingung, nanti kalian boleh dipraktekkan ya, dipraktekkan dengan tadi seperti saya nanti seperti saya tadi dipraktekkan di komputer kalian masing-masing boleh ya. Oke, ada lagi?